Selamat hari Minggu bagi kita jemaat Tuhan yang terkasih. Kita telah memasuki minggu ke-13 setelah Trinitatis di akhir bulan Agustus ini. Berbahagialah kita dalam mempersiapkan hati kita untuk memuji Allah yang telah memberkati hidup kita. Terpujilah Allah, Anak dan Roh Kudus yang telah memberkati hidup kita. Tuhan mengetahui isi hatimu. Untuk itu, marilah kita sambut Dia dengan penuh sukacita. Marilah kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Bukalah pintu. Gerbang rumah Tuhan Allahku, tempat ibadah umat-Mu setiap hari Minggu. Aku rindu bertemu dengan Tuhan Allahku. Aku datang ya Tuhan, lihat aku hamba-Mu. Dalam rumah-Mu Tuhan, kami timba berkat-Mu. Tinggallah di hatiku, jadi rumah bagi-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan. Karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 557 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kasih setiamu sungguh. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih mulia dari hidupku. Ku puji Dikau, Tuhan Rajaku. Kasih setiamu sungguh lebih baik, kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih mulia
setiamu sungguh lebih baik. Hukum Tuhan pada minggu ke-13 setelah Trinitatis hari ini ialah hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian bunyinya, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 223 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Kusembah Kau Tuhan. Ketika ku sesat jauh darimu, Kau cari tak lelah dan bertemu. Olehnya kasih-Ku bertambah padamu, makin teguh setiaku. Di waktu tersesat hidup berat, ku datang padamu, penghiburku. Engkau harapanku, Engkaulah hidupku, makin teguh setiaku. Marilah kita mengaku dosa kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati,
dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 183 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Telah kutemukan. Bagiku orang yang sesat, Dialah Yesus Maha Kasih bagiku yang hilang benar. Sekarang aku mengenal Tuhan pengasih yang kekal, Tuhan pengasih yang kekal. Karena dosaku sangat banyak, nerakalah hukumanku. Tetapi Yesus mendamaikanku dengan Allah Bapa-Ku. Dengan darahnya yang kudus, ku damai dengan Allah terus, ku damai dengan Allah. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan hari ini
yaitu dari Kidung Agung pasal 2, dimulai dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Dengarlah kekasihku, lihatlah, ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 709 ayat 1 dan ayat 2. Yesus mengasihiku. Yesus mengasihiku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, aku miliknya menurut Alkitab. Yesus mengasihiku, Dia mati bagiku, pintu surga dibuka, dosa dihapusnya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, aku miliknya menurut Alkitab. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, yang setia mengasihi kami hingga pada saat ini Tuhan, yang memperkenankan kami memasuki minggu yang baru ini, melimpahi kami kesehatan, kekuatan, dan hikmat daripada Engkau, serta sukacita yang melimpah, yang boleh kami rasakan dari hari ke hari. Meskipun Tuhan kami masih menghadapi pandemi yang besar, yaitu COVID-19 hingga saat ini,
ada rasa khawatir, ada rasa takut Tuhan di dalam hati pikiran kami untuk menjalani hari-hari kami. Tetapi kami mengalami betapa kuasa-Mu lebih kuat Tuhan dari virus tersebut. Sehingga kami boleh tetap kuat, teguh, dan setia mengikuti Engkau. Di masa pandemi ini juga Tuhan, kami sangat bersyukur. Gereja-Mu Engkau penuhi dengan hikmat. Boleh menggunakan teknologi yang semakin maju Tuhan untuk melakukan pelayanan pekabaran Injil. Pandemi COVID tidak menghentikan pelayanan kami untuk memberitakan Injil-Mu. Secara khusus ya Tuhan, ibadah online yang selalu dilaksanakan setiap minggu oleh kantor pusat melalui Biro Ibadah dan Musik. Melalui pelayanan tersebut Tuhan, banyak menjangkau jiwa-jiwa yang haus akan firman-Mu. Biarlah Tuhan melalui pelayanan Biro Ibadah Musik dan Biro Teknologi Informasi Komunikasi HKBP, kiranya pelayanan itu terus boleh berlangsung. Kiranya Tuhan memberkati para bapak, ibu yang bertugas di Biro Ibadah dan Musik untuk terus semangat melakukan pelayanan tersebut. Ya Tuhan, kami membawa ke hadapan-Mu para hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia ini yang tiada henti-hentinya dan berjeripayah untuk melakukan pekabaran Injil, agar kerajaan-Mu semakin luas Tuhan, dan banyak jiwa yang terjangkau untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan percaya kepada-Mu. Secara khusus kami berdoa di daerah-daerah konflik, di tempat-tempat yang tidak atau yang membenci pekabaran Injil, tersebar di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami berdoa kepada-Mu. Kiranya Tuhan melindungi hamba-hamba-Mu, menyertai mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan mereka tetap semangat, meski mereka harus menghadapi banyak tantangan, banyak pengejaran, dan bahkan ada yang mati kehilangan nyawa oleh karena pemberitaan Injil-Mu. Biarlah Tuhan yang menyertai, melindungi mereka. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami di tengah-tengah gereja HKBP. Mulai dari Opuye Porus, Bapak Sekretaris Jenderal, Bapak Ibu Kepala Departemen, para Bapak Preses, para Bapak Ibu Pendeta Resort, Bapak Ibu pimpinan jemaat di tingkat Huria. Tuhan, kiranya Tuhan menambahkan hikmat, menambahkan kesehatan, sukacita daripada-Mu, agar terus Tuhan bergelora semangat para hamba-hamba-Mu untuk melakukan pelayanan pekabaran Injil dan juga untuk terus memperluas kerajaan-Mu melalui program-program yang boleh Tuhan dilangsungkan dari waktu ke waktu. Tuhanlah yang melimpahi mereka Tuhan hikmat-Mu. Dan secara khusus kami berdoa untuk Bapak Kepala Departemen Marturia, Bapak Pendeta Kardi Simanjuntak, yang pada saat ini Tuhan terbaring lemah di rumah sakit yang ada di Medan. Tuhan, Engkaulah yang memberikan kesembuhan melalui tangan-tangan para medis, melalui perawatan yang dilakukan, melalui makanan dan minuman, melalui obat yang beliau makan ya Tuhan, beliau minum. Biarlah Tuhan dengan kami semuanya menyembah kepada-Mu, mohon kepada-Mu. Kiranya Bapak Kadep Marturia boleh memperoleh kesembuhan, kepulihan, dan boleh kembali beraktivitas sebagaimana biasanya di kantor pusat HKBP. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di tempat-tempat yang beragam, di kota, hingga ke desa-desa, hingga ke pelosok-pelosok Tuhan. Biarlah Engkau juga yang menyertai mereka, memberkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Dan secara khusus para keluarga, para jemaat-Mu yang menangis oleh karena Engkau telah memanggil dari antara mereka
anggota keluarga mereka oleh karena terpapar COVID pada masa lalu. Tuhanlah yang menghibur mereka Tuhan dan menguatkan. Demikian juga para jemaat atau para hamba-hambamu Tuhan yang pada saat ini terbaring lemah, melakukan isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing atau yang dirawat di rumah sakit. Kasihanilah mereka Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka dan yakinkan mereka bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka dan kiranya Tuhan memberikan kepulihan kepada mereka. Ya Tuhan, kepada kami semua juga Tuhan, masyarakat dan juga gerejamu, agar kami boleh taat melakukan protokol kesehatan. Dengan demikian Tuhan, kami telah memiliki tanggung jawab dan ikut berpartisipasi di dalamnya untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Dan kami boleh Tuhan di masa yang akan datang, bahkan lebih awal, lebih cepat dari prediksi yang dilakukan, agar COVID ini boleh berlalu dari tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga kami dalam situasi yang normal kembali, dalam new normal Tuhan, kami boleh melaksanakan segala aktivitas kami dan kegiatan-kegiatan sosial dan juga segala pekerjaan-pekerjaan kami. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami membawa ke hadapan-Mu seluruh ibadah pada saat ini di seluruh dunia ini, juga di tengah-tengah gereja-Mu HKBP. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan, Engkau semakin dipermuliakan Tuhan. Dan biarlah pada saat ini Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami mau dan bersedia untuk Tuhan utus melakukan kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan kami setiap hari, dimanapun dan kapanpun ya Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu, kami semakin teguh, kuat, dan semakin yakin dan percaya untuk mengikuti Engkau Tuhan, selama melakukan peziarahan di tengah-tengah dunia ini, hingga Tuhan suatu saat nanti akan memanggil kami. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan limpahkan hikmat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami, agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 253 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, Ya Tuhan Allahku, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Tuhan Allahku, dekatkan hatiku kepadamu.
Kita satukan hati kita, kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di minggu ke-13 sesudah Trinitatis diambil dari Markus 7 ayat 17 sampai ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu bangsa yang sangat mengagungkan tradisinya serta sangat meninggikannya, yaitu bangsa Yahudi. Hal ini baik karena ada rasa fanatisme yang tinggi terhadap tradisi yang harus dirawat, dipelihara untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Tradisi dimaksud lebih mengarah kepada sekumpulan perintah dan ajaran yang tidak tertulis para rabi yang terkenal pada masa lalu, di mana ada kumpulan 613 peraturan sebagai pedoman bagi setiap aspek kehidupan. Sayangnya, tradisi ini mereka campur adukan dengan peribadahan, sehingga mereka sudah tidak dapat membedakan yang mana yang berotoritas ilahi. Sebagai contoh, di saat para murid Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan, mereka menganggap hal itu najis. Yang lebih tidak masuk akal, di balik tradisi yang dipertahankan itu, sebenarnya ada motif terselubung yang selalu mereka pakai untuk menjebak Yesus, bahkan menjatuhkan Yesus, sebagaimana kita lihat dalam nats ini, bahwa di balik kedatangan mereka dari Yerusalem ke tempat Yesus, mereka datang nyata-nyata untuk mencari kesalahan Yesus. Karena itu Yesus segera secara keras menegur mereka. Demi kemunafikan, mereka rela mengabaikan perintah Allah. Selain itu, orang Yahudi juga mengabaikan pemeliharaan terhadap orang tua, karena mereka berpikir kalau sudah mempersembahkan kurban kepada Allah, maka tidak lagi perlu memperhatikan orang tuanya. Mereka menggantikan kemurnian moral dengan hal-hal yang seremonial. Yesus menjelaskan
bahwa makanan yang masuk dari luar tidak mencemari hati. Kenajisan sesungguhnya terdapat di hati yang dikeluarkan melalui perkataan dan tindakan jahat. Yang hendak dikatakan bahwa Tuhan tahu kejahatan yang ada dalam hati seseorang, meski ditutupi dengan sikap atau perkataan baik. Seseorang itu bisa saja terlihat benar dari luar, tetapi hatinya belum tentu mengasihi Allah. Tradisi dan adat istiadat tidak salah seluruhnya, tetapi kebenaran Tuhan jauh melampaui tradisi dan adat istiadat manusia. Adat istiadat dan tradisi seharusnya didasarkan pada firman Allah. Allah ingin hati kita merdeka kepadanya, mendekat kepadanya. Dengan demikian, hati kita akan terisi hal-hal yang mengutamakan Tuhan. Tuhan harus lebih dihormati, ditaati, melampaui semua aturan lahiriah. Karena itu, firman ini mengajak kita semua utamakan Tuhan, taati perintahnya, dan senantiasa pelihara ikatan kasih, persekutuan yang erat dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hati adalah organ yang sangat penting dalam tubuh manusia. Manusia bertanggung jawab atas fungsi yang membantu mendukung metabolisme, kekebalan, pencemaran, detoksifikasi. Penyimpanan vitamin dan fungsi lainnya. Hati adalah organ yang unik karena suplai darah ganda dari vena portal sekitar 75% dan arteri hepatik sekitar 25%. Oleh karena itu kita harus menjaga hati kita agar kita tetap sehat, supaya kita dapat berperan dengan baik dan melayani Tuhan dengan maksimal. Ada nyanyian yang digemari oleh pemuda gereja kita yang berkaitan dengan hati. Lagunya demikian. Bagaimana aku harus mengatakannya tentang perasaan di hatiku. Oh Tuhanku, aku sungguh mengasihinya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Itu artinya bagaimana muda-mudi Kristen mengetahui hati orang yang akan mengasihinya, hati orang yang akan ia kasihi. Jika ia sendiri tidak mampu mengungkapkan isi hatinya, perasaan gejolak cinta yang timbul dari hatinya, apa yang ada di hatinya, yaitu kasihnya kepada seseorang yang harus diungkapkannya, dikatakannya, diekspresikannya dari mata,
turun ke hati. Hati bisa berbicara, tetapi ada yang di hati kita harus kita ungkapkan agar dapat dimengerti orang lain. Lebih jauh lagi saya ingin mengatakan bahwa hati menjadi bagian yang sungguh sangat penting bagi hidup manusia. Namun meskipun demikian, di sisi lain dari hati juga muncul sesuatu yang sering kali merugikan, yaitu dendam, iri hati, cemburu, dan hal-hal negatif lainnya. Karena itu, hati bak sebilah pisau. Ia dapat sangat berguna jika digunakan untuk memotong sayur di dapur. Tetapi juga ia akan sangat merugikan jika digunakan untuk membunuh orang lain. Itu artinya sebagai manusia kita diajak oleh Tuhan untuk menggunakan peran hati sebaik mungkin agar tidak menyinggung orang lain, terlebih menyakitinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita di hadapan orang banyak bahwa segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan ini Yesus mau mengatakan bahwa semua makanan halal, tidak ada satupun makanan yang haram. Lebih jauh lagi Yesus berkata, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jelek, pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kekebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Kita tentu sering membaca dan melihat di kemasan makanan kata dan simbol yang bertuliskan halal. Menurut pihak tertentu, makanan-makanan yang memuat tulisan tersebut sudah layak dan boleh dimakan. Namun di lain pihak kita juga sering mendengar ungkapan makanan ini haram, makanan itu halal. Munculnya wisata halal dengan target satu saat di daerah kawasan Danau Toba, kulinernya harus halal. Hotelnya pun harus syariah, banknya harus syariah. Sehingga masyarakat sekitar kawasan Danau Toba tidak boleh lagi memelihara ternak babi yang selama generasi ke generasi itulah yang telah membelanjai kehidupan keluarga orang Batak untuk memberangkatkan anaknya studi lanjut bahkan sampai ke luar negeri. Sehingga timbul isu, karena itulah ya babi pada mati karena terserang penyakit diaria. Dan sekarang berkuranglah peternak babi karena harga babi mahal, tidak lagi dapat terjangkau. Walau saat ini tidak begitu terasa dampak dari berkurangnya ternak babi, karena pesta-pesta dikurangi di tengah pandemi COVID-19. Bahkan ada yang karena PPKM terpaksa upacara-upacara adat, pernikahan, dan lain sebagainya ditiadakan. Yang mau saya katakan adalah larangan-larangan itu bisa saja dibuat, hanya bentuknya parsial. Sifatnya melihat daerah-daerah tertentu, bukan berlaku untuk semua wilayah.
toh ada restoran nasional. Karena peraturan yang semacam itu telah mendiskreditkan suku tertentu yang sesungguhnya di negara demokratis seperti Indonesia tidak perlu terjadi. Satu bagian yang terpenting dalam diri manusia yaitu hati. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengajak kita untuk tidak berhenti pada sebuah prinsip yang dangkal, yaitu tentang najis tidaknya sebuah makanan yang masuk ke dalam mulut. Yesus mau mengajak kita untuk masuk lebih dalam ke lubuk hati yang terdalam. Mengajak kita untuk mampu mengelola dan mengolah hati kita. Sehingga hati kita menjadi hati yang jernih, hati yang murni, hati yang tulus, yang bebas dari iri hati, dendam, cemburu, dan hal-hal negatif lainnya. Di tengah pandemi COVID-19 ini, salah satu obat yang paling cepat dalam rangka menaikkan imunitas tubuh bagi orang-orang terpapar COVID adalah memakan sup B1. Namun sup ini tentunya hanya berlaku bagi orang Kristen. Itu pun pemakan anjing. Tetapi bukan semua. Di sini pun sikap saling menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia perlu dihargai. Karena kita hidup saling berdampingan dengan agama lain dan denominasi lain. Hari ini kita akan mengumpulkan persembahan yang diperuntukkan untuk biro ibadah dan musik. Di mana di tengah pandemi COVID-19, kita masih lebih banyak beribadah minggu dari rumah. Beribadah pertangyangan lingkungan dari rumah. Secara live streaming, secara online. Karenanya dibutuhkan kreativitas yang tinggi dari biro ibadah dan musik agar semua yang dilayaninya dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dan hanya dengan demikian menumbuhkan spiritualitas dan iman jemaat yang semakin tangguh. Dengan mengumpulkan persembahan, kita berbagi dengan apa yang kita miliki untuk memacu perkembangan ibadah dan musik Huria Kristen Batak Protestan. Karenanya, mari ibu bapa saudara-saudari, berikanlah dari hati nuranimu yang terdalam untuk kita pergunakan bagi kemuliaan nama Tuhan melalui persembahan kita kepada ibadah dan musik. Tuhan memberkati. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih kami naikkan kepadamu di minggu ke-13 sesudah Trinitatis. Biarlah hati kami terfokus hanya kepadamu Tuhan. Bukan hanya semata menuntut perintah dan aturan, sementara yang lainnya yaitu kasih, yaitu mengenai hati, kami abaikan. Sehingga muncullah iri hati, kebencian, keserakahan, hawa nafsu, perzinahan. Ya Bapa, biarlah melalui minggu ini, hati kami lebih terfokus kepadamu yang telah memberikan kepada kami hati nurani yang luhur, murni dan tulus untuk tidak kami kotori dan cemari, baik melalui perkataan, sikap dan tingkah laku kami. Ya Bapa yang di surga, terlebih saat ini kami akan menyampaikan persembahan kepada biro ibadah dan musik. Di tengah pandemi COVID-19 ini, biro ini tentunya semakin meningkatkan kreativitasnya untuk menjangkau pelayanan kepada anak-anak sekolah minggu, kepada lansia yang juga masih tidak dimungkinkan beribadah di gereja. Sehingga ibadah melalui live streaming, online, dan juga melalui video, melalui media lainnya, kiranya semakin dikembangkan
dan melaluinya spiritualitas iman jemaat semakin tumbuh dan berkembang. Bapa di surga, berilah kesembuhan kepada saudara-saudari kami terpapar COVID-19, kepada tim medis, perawat, fasilitas, obat yang dipakai, biarlah semua mempercepat proses kesembuhan. Buat saudara-saudari kami yang telah pergi mendahului kami, terkhusus buat keluarga yang ditinggalkan, Tuhan beri ketabahan, kekuatan, sehingga mereka mampu melanjutkan hidup keseharian mereka. Ya Bapa yang di surga, kami berdoa buat orang-orang yang berduka, orang-orang yang tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, orang-orang yang tidak mendapatkan makanan, minuman, tidak mempunyai rumah, tidak mempunyai pakaian. Biarlah Engkau menggerakkan hati yang punya untuk memberikan, untuk berbagi kepada mereka. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, investor, biarlah bahu-membahu memberikan sumbangsihnya demi pemulihan virus Corona 19 di negara yang kami cintai, Republik Indonesia. Dan biarlah dengan kuat kuasa Tuhan, Engkau mengusir COVID-19 dari seluruh dunia ini. Buat para janda, yatim piatu, dan juga para duda, orang-orang yang dipenjarakan karena ketidakadilan, biarlah Tuhan juga memelihara hidup mereka. Akhirnya kami mau serahkan perjalanan spiritualitas kami, persekutuan kami, biar Tuhan yang kami kedepankan. Ampunkan kami dari salah dan dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 730 ayat 1 sampai 2, berdayakan diriku, sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan kasih-Mu bagi sesamaku oleh Roh Kudus-Mu. Dari hatiku terpancar kasih-Mu. Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan rahmat-Mu oleh Roh Kudus-Mu. Nyatalah rahmat-Mu, dari hatiku terpancar rahmat-Mu. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Marilah kita melakukan dengan pengharapan yang hidup, membuahkan kasih kepada Allah dan kepada segenap manusia. Untuk itu, marilah kita hidup dalam kasih, karena kasih Allah sudah nyata melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus di tengah dunia ini dan di tengah kehidupan kita masing-masing. Terima dan syukurilah itu. Hai umat yang percaya, bersatu hatilah, dengarlah firman Tuhan, memberimu bahagia. Kuatkan hatimu,
satu dalam Tuhan, tetap mengikut Yesus, penebus manusia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.